Hello Moviers, selamat datang dan balik lagi bersama gue di channel KTV. Kali ini gue akan membawakan alur cerita drama Korea yang luar biasa seru cuy. Yap, drama Korea ini berjudul It's Okay to Not Be Okay. Oke guys, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa kalian like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru channel ini yang siap menemani hari kalian. Pada awal cerita, kita diperlihatkan pada sebuah animasi, yang dimana hiduplah seorang gadis cantik yang tinggal di sebuah kastil terpencil di tengah hutan. Gadis ini kesepian, tidak punya teman. Setiap kali ia mencoba berteman, orang-orang akan menjauhinya. Mereka bilang gadis itu monster. Gadis yang terkucilkan itu kesal, marah, dan mulai melampiaskan kekesalannya dengan memancing dan menyiksa ikan yang ia tangkap. Tak lama, tanpa sengaja Kayla mengenai seorang bocah lelaki yang tenggelam. Dan tanpa sengaja pula, gadis itu menyelamatkan bocah lelaki tersebut. Seketika bayangan gelap yang menaungi gadis itu menghilang. Tapi, sebagai gantinya, bocah lelaki itu mengikutinya kemana-mana. Hingga suatu hari, sang gadis memperlihatkan sisa-sisa tubuh kupu-kupu yang dibunuhnya kepada bocah lelaki tersebut. Sang bocah pun terkejut. Dia sangat ketakutan dan sejak saat itu gadis malang itu kesepian lagi. Kita kemudian diperkenalkan dengan Moon Sang-tae, seorang pria dengan Autism Spectrum Disorder atau disebut ASD yang dikeluarkan dari sekolah keterampilan karena membuat keributan. Adiknya, Moon Kang-tae, adalah seorang perawat di rumah sakit jiwa yang merawat kakaknya dengan penuh kasih sayang. Hubungan mereka sangat erat meskipun penuh dengan tantangan. Kang-tae selalu berusaha menghibur Sang-tae dan akan mencari sekolah yang lebih baik untuknya. Di sisi lain, ada Go Moon-young, seorang penulis buku anak-anak yang populer. Meskipun terlihat anggun dan cantik, dia memiliki kepribadian antisosial dan temperamental. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang anak kecil di restoran yang memujinya sebagai seorang putri. Namun, Moon-young dengan dingin mengatakan bahwa dalam dongengnya, yang cantik selalu seorang penyihir, dan anak itu pun langsung lari ketakutan. Kang Tae merupakan perawat yang sabar dan penuh dedikasi. Dia sering menghadapi pasien dengan berbagai masalah, termasuk seorang wanita yang mengalami gangguan makan karena ditinggal selingkuh oleh suaminya. Pasien itu bahkan mengira Kang Tae adalah suaminya dan bertindak agresif. Namun, Kang Tae tetap tenang dan profesional. Suatu hari, ada seorang pasien yang baru tiba. Seorang pria yang mencoba bunuh diri bersama putri kecilnya dengan meminum obat-obatan secara berlebihan. Pria itu mencoba membunuh putrinya dan kemudian bunuh diri. Tetapi mereka berdua berhasil diselamatkan. Pertemuan pertama Go Moon-young dan Moon Kang-tae terjadi di rumah sakit jiwa tempat Kang-tae bekerja. Saat itu Moon-young sedang menggelar pembacaan dongeng untuk menghibur pasien. 그럼 당신이 원하는 걸 뭐든지 드릴게요. Tapi, seorang pasien rumah sakit mengamuk dan nyaris membunuh Moon-young. Untung Kang Tae datang di saat yang tepat dan berhasil menyelamatkannya. Moon-young yang naik pitam mencoba menusuk pasien itu. Untung Kang Tae berhasil mencegah dengan menahan pisau yang dihujamkan oleh Moon-young. Saat itulah pandangan mata mereka bertemu. Moon-young seketika langsung tertarik pada Kang Tae. Dalam episode 2 serial It's Okay to Not Be Okay, diceritakan tentang peristiwa masa kecil Kang Tae yang jatuh ke kolam karena es pecah. Seorang perempuan melihatnya dan mempertanyakan apakah ia harus menyelamatkannya atau tidak. Ketika kelopak bunga yang ia cabuti membuatnya memilih untuk tidak membantu. Kang Tae hampir tenggelam hingga ia melihat balok es yang dilempar ke air dan berhasil meraihnya. Perempuan itu memilih menyelamatkan Kang Tae dan pergi begitu Kang Tae keluar dari air. Kang Tae menyebutkan bahwa mata perempuan itu tidak memancarkan kehangatan meskipun ia merasa menyukainya. Sejak penyelamatan itu, Kang Tae terus mengikuti perempuan tersebut dan menunggu di gerbang sekolahnya. Kang Tae menanggapi bahwa kenangan itu tidak bisa disebut indah. Ia mengingat satu perempuan itu merobek sayap kupu-kupu dan bertanya kepada Kang Tae tentang pandangannya tersebut. Moon-young mengingatkan bahwa kenangan buruk seringkali lebih lama diingat.
Di tempat kerja, Direktur Lee sedang marah kepada bawahannya, yaitu Sung Jae, karena mempertemukan Kang Tae dan Moon Young yang dapat mengganggu rencananya untuk menyogok Kang Tae. Kang Tae merasa tidak perlu untuk dihubungi lagi oleh Direktur Lee, tetapi mereka berpapasan di pintu luar. Direktur Lee memberikan sekotak minuman yang ditolak Kang Tae. Munyong menyindir bahwa pengakuan Kang Tae tentang kenangannya dengan perempuan kecil hanya untuk meminta tanda tangannya. Meskipun Kang Tae menyangkal, Munyong menawarkan untuk memberinya tanda tangan di buku barunya. Di saat Munyong ingin memberikan tanda tangannya, Munyong menanyakan siapa nama yang harus dituliskan di dalam buku tersebut. Dan Kang Tae pun menanyakan bahwa namanya itu Moon Sang Tae. Kang Tae menjelaskan bahwa Sang Tae adalah kakaknya, bukan keponakan. Setelah menerima buku dari Munyong, Kang Tae pergi dengan cepat, berharap untuk tidak bertemu lagi. Namun Direktur Lee memberikan kotak minuman yang sekaligus berisi uang sogokan. Dan Kang Tae pun berusaha untuk menolak bantuan tersebut. Setelah Kang Tae pergi, Direktur Lee mengungkapkan bahwa Kang Tae adalah orang pertama dalam 10 tahun yang menolak sogokan tiap Munyong membuat masalah. Munyong mengamati Kang Tae pergi dan terkesan oleh kehadirannya. Ia menyuruh Sung Jae untuk mencari tahu lebih banyak tentang Kang Tae, tetapi sekaligus mengingatkannya agar Direktur Lee tidak mengetahuinya. 이 대표한테 연락 왔으면 혀를 뽑아버릴 거니까 조용히 해라. Saat itu Sang Tae dan Jae-soo sedang makan siang. Sang Tae yang sedang makan siang mendengar Kang Tae berbicara tentang tanda tangan Munyong, hingga ia segera pergi. Di dalam bis, Kang Tae membaca pesan dari Munyong yang ditunjukkan kepada Sang Tae tentang acara peluncuran buku barunya. Kang Tae merasa kesal dan meminta Jae-soo untuk menemani Sang Tae ke acara tersebut. Sang Tae yang sangat antusias untuk menghadiri acara peluncuran buku baru Munyong, sangat tertarik untuk memilih pakaian yang tepat untuk acara peluncuran buku tersebut dan ingin terlihat keren. Sementara itu, juri yang mengenal Kang Tae dan pernah bersekolah dengan Munyong mencoba mendapatkan informasi tentang Kang Tae dari Jae-soo, menunjukkan ketertarikan pada Kang Tae. Sementara itu, di ruang rapat, kritikan terhadap buku baru Munyong muncul mengenai gambarnya yang aneh dan beberapa buku lainnya yang dianggap terlalu kejam. Namun, Munyong tetap pada pendiriannya dan tidak ingin membuat perubahan, bahkan menolak permintaan untuk mengganti karakter di buku yang akan diadaptasi menjadi film animasi tersebut, dan mengancam akan membatalkan kontrak jika itu terjadi. Lalu, scene berpindah kepada Kang Tae yang sedang melihat lampu rumah sakit yang berkedip karena hujan lebat. Perawat Pak memberitahu bahwa pembangunan rumah sakit tersebut pernah ditolak karena lokasi yang dulunya adalah kuburan, dan memperingatkan Kang Tae untuk hati-hati saat berjaga di malam hari. Namun Kang Tae tidak terpengaruh oleh cerita itu, dan akan menghubungi bagian pemeliharaan. Dia lebih takut pada Munyong yang tiba-tiba muncul, dan mengaku merindukannya. 왜긴 보고 싶어서 왔지. Munyong mengatakan ingin mengenal Kang Tae lebih baik dan mengajak Kang Tae berbicara. Sementara itu, juri melihat mereka dari kejauhan. Setelah hujan reda, Kang Tae menyatakan bahwa ia tidak ingin bertemu Munyong lagi. Tetapi Munyong mengatakan ia tidak setuju dengan keputusan itu. Munyong mengungkapkan ketertarikan dan keinginannya untuk memiliki Kang Tae. Munyong membandingkan keinginannya dengan hal-hal lainnya, menunjukkan keinginannya yang kuat untuk mendapatkan apa yang ia mau. Saat itu, perawat Park memanggil Munyong karena direktur rumah sakit ingin berbicara kepadanya. Di ruang direktur, mereka mendiskusikan kondisi ayah Munyong yang sakit mental. Meskipun Dokter Oh mengungkapkan kesulitan dalam mengobati ayah Munyong, 싫어요. 완화시킬 수는 있죠. 장난해? 호텔 여기 갖다 놔봐 되나? 절대 안 돼. perawat Park menambahkan bahwa mereka bisa meredakan gejalanya. Munyong yang terlihat acuh tak acuh memberikan komentar tentang kondisi ayahnya, dan bahkan menyarankan untuk mempertimbangkan ritual pengusiran setan, yang ditanggapi Dokter Oh dengan lebih memilih obat daripada ritual. 굿이라도 한 판 해야 되나? 굿이나 부적보다 훨씬 효과 좋은 처방전을 내가 한 장 써드릴까 하는데. Kang Tae melihat bekas luka di tangan ayah Munyong dan mendengarkan penjelasan tentang program terapi yang ada di rumah sakit. Dokter Oh meminta Munyong untuk membantu mengajar selama 2 jam seminggu dan mengajak ayahnya jalan-jalan. Munyong skeptis dengan tawaran tersebut, lalu merobek selebaran program tersebut saat keluar, menunjukkan bahwa dia tidak senang.
Sementara itu, Kang Tae berganti pakaian di ruang ganti dan merasa terkejut saat Munyong masuk. Meskipun Kang Tae ingin Munyong keluar, dia tidak bisa menahan perhatiannya karena Munyong terus berusaha mendekatinya. Situasi menjadi tidak nyaman ketika juri lewat, tetapi Kang Tae memilih untuk kembali ke ruang ganti. Sementara itu, Munyong tersenyum, tahu juri tidak ingin orang lain tahu tentang hubungan mereka. Oke guys, itulah akhir dari alur cerita It's Okay Not To Be Okay, episode pertama sampai episode ketiga. Jadi gimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like video ini, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan lanjutan ceritanya dan drama film seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.